Pemirsa Berita Satu View kembali hadir di Jurnal Pagi edisi akhir pekan dan telah hadir dua narasumber di studio kami yakni pimpinan redaksi Suara Pembaruan ada Bapak Primus Durimulu dan juga pimpinan redaksi dari Republika Bapak Nasin Masa. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dua hal yang kemudian cukup menarik diperbincangkan pekan ini adalah peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 dan juga pelantikan dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Yang saya ingin bahas kemudian di segmen awal ini adalah mengenai Konferensi Asia Afrika. Terlebih dahulu, ada satu hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh Jokowi saat memberikan pidato sambutan. Jokowi memberikan kritik terhadap PBB yang mempertanyakan kemampuannya untuk mengatasi ketimpangan global dan juga terkait dengan tanggapan bahwa masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, ADB, dan juga IMF. Untuk kritik Jokowi terhadap PBB terlebih dahulu, sebetulnya seberapa besar dampaknya hal ini, Pak Primus? Dampak terhadap dunia? Ya, dampak terhadap kinerja PBB misalnya. Seberapa besar ini akan kemudian didengar oleh PBB sebetulnya? Saya pikir dampak yang besar itu enggak ada. Tetapi paling tidak itu sebagai pesan yang dikirim kepada dunia, terutama negara-negara besar yang selama ini menguasai PBB. Kita tahu ada Dewan Keamanan. Memang PBB kan dikuasai oleh Amerika dan sejumlah negara itu yang kasus Palestina misalnya, ya bagaimanapun juga Palestina belum bisa merdeka karena mereka yang berkuasa Dewan Keamanan PBB lebih condong ke Israel ya, begitu. Kemudian kritik terhadap Bank Dunia dan IMF itu memang dua lembaga ini yang selalu memberi bantuan tetapi sekaligus memberi nasihat. Dan ternyata dua lembaga ini di belakangnya negara-negara besar, Amerika, negara-negara Eropa. Dan selalu pinjaman itu disertai kepentingan mereka. Mereka selalu memberikan itu arahan kebijakan ekonomi dan umumnya tidak memajukan negara yang dibantu itu. Dan Indonesia mengalami krisis 1998, IMF memberi bantuan sekaligus memberikan guideline dalam letter of intent. Nah, kebijakan IMF conditions gitu ya, yang diberikan. Kebijakan IMF itu membuat kita malah tambah bangkrut kan. Sebetulnya ada satu yang disebut lagi WTO sebetulnya. Ya, itu dalam Bretton Woods sebetulnya IMF, Bank Dunia dan WTO itu WTO yang perdagangan itu yang membuat tidak seimbang. Kita yang baru mulai ekonomi kita bertumbuh disejajar negara maju. Aturan harus sama. Padahal produk mereka lebih berkualitas, kita disuruh membuka pasar kita. Sementara kita kan susah menebus pasar mereka dan mereka dengan produk mereka yang high end dengan mudah menebus pasar kita. Ini yang sebetulnya pesan Jokowi. Tapi menurut saya banyak orang keliru di sini. Jokowi tidak mengatakan kita tidak membutuhkan lembaga-lembaga itu. Kita keluar dari lembaga itu, termasuk dari PBB, dia tidak mengatakan itu. Dia menyerukan reformasi. Kita bicara kembali agar ini lebih adil, agar kehadiran mereka tidak hanya untuk kepentingan negara maju dan negara-negara favorit mereka, tapi untuk semua negara di dunia, termasuk Selatan, Asia Afrika. Poin opening speech dari Jokowi ini mengundang applause lah ya. Ada yang memberikan pujian dan ada juga yang memberikan peringatan. Sebaiknya Jokowi hati-hati gitu ya. Anda melihatnya Pak Nasin seperti apa? Ya, kalau soal hati-hati memang kita tahu bahwa saat ini untuk kawasan Asia Tenggara ada dua kekuatan yang sedang bertarung untuk memperebutkan hegemoninya. Bagaimana ini sebagai market, bagaimana ini kawasan ini sebagai pemasok sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang murah. Sebetulnya ini tiga faktor inilah yang selama ini dalam sejarah peradaban manusia yang selalu berperan. Ya. Nah, tapi kalau kita terus-menerus hati-hati yang membuat kita ragu dan membuat kita berani, apa tidak berani, itu juga berbahaya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Jadi ini semacam wake up call. Ya. Bagaimana kita supaya bangkit. Jadi kita tahu bahwa dunia itu setelah Perang Dunia Kedua itu dibagi ke dalam dua blok dan ternyata mereka pada intinya terutama blok Barat itu menginginkan tetap berkuasa
terhadap negara-negara jajahannya. Bahkan sebelum konferensi Asia Afrika yang namanya Afrika itu satu benua itu hanya ada 5 negara yang merdeka. Ya. Dan itu pun mereka tetap ingin kembali lagi menjajah, dan Indonesia itu merasakan sekali bagaimana kolonialisme ingin kembali lagi kan. Nah, karena itu mereka bersatu, mereka menolak bagaimana negara-negara yang belum merdeka itu menjadi merdeka, dan bagaimana negara yang sudah merdeka menjadi mandiri dan maju. Dan dalam konteks itu kenapa disebut soal IMF, Bank Dunia, dan Pak Presiden tidak menyebut WTO ya, ADB, tapi mestinya WTO juga disebut karena itu satu paket ya. Dan itulah yang menjadi penjurunya kan. Politik itu adalah senjatanya, tapi sebetulnya tujuannya adalah ekonomi kan. Nah, karena itu wake up call inilah yang harus dibangkitkan lagi, karena setelah Perang Dingin berakhir seolah-olah dulu ada negara-negara berkembang itu bersatu ke dalam gerakan non-blok, seolah-olah sudah tidak relevan lagi. Padahal masih tetap relevan dan harus bersatu. Dan kita lihat bagaimana keputusan-keputusan dari konferensi Asia Afrika tahun 55 maupun ulang tahunnya pada tahun 2005 dan sekarang pada tahun 2015 itu ya, berarti 60 tahun setelah konferensi Asia Afrika, semua itu masih tetap relevan. Walaupun tentu saja sudah merdeka, tapi perjuangan di bidang ekonomi, di bidang politik dan di bidang budaya tetap relevan. Karena ada kolonialisme bentuk baru gitu ya. Apa yang disebut oleh Bung Karno dulu namanya neo-imperialisme ya, dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Ya, satu hal yang juga cukup menarik adalah diapitnya Jokowi oleh Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Indonesia sebagai pencair hubungan antara Tiongkok dan juga Jepang. Anda melihat ini seperti apa, Pak Primus? Pencair oke lah, artinya ini kita beri apresiasi. Saya pikir 2 event besar yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi dalam 5 bulan pertama pemerintahannya. Yang pertama kan World Economic Forum, hampir bersamaan, kemudian KTT Asia Afrika, dan sukses. Dan bukan hanya kita orang Indonesia mengakui, tamu-tamu kita mengakui, dan dunia mengakui suksesnya. Saya pikir untuk menyelenggarakan sebuah international event itu tidak gampang, dan kita sukses loh. Nah, kemudian kedatangan AB, kedatangan Xi Jinping, itu memang harus diakui bahwa Indonesia dilihat sesuatu. Nggak mungkin dong Indonesia bisa menghadirkan 2 negara berdekatan dan Pak. Artinya peran Indonesia diperhitungkan gitu ya, di Asia Afrika. Di Asia Afrika. Dan seperti dikatakan rekan Nasin tadi, RRT maupun Jepang melihat kita punya kekuatan ekonomi karena kita 250 juta Pak. Dan kemudian sudah dibicarakan oleh banyak ekonom bahwa kita mendapat bonus demografi dari tahun 2010 sampai 2040. Itu sekitar 67 sampai 70% dari total penduduk itu usia-usia produktif, 15 tahun sampai 65 tahun. Ini dilihat, dan kita ekonomi kita kan masih, PDB kita masih 3.500, jadi kita masih punya peluang untuk bertumbuh. Mereka melihat kita ini. Tetapi kelihatannya memang walaupun kita Pak Jokowi bisa mempersatukan mereka, minimal duduk berdekatan. Tapi antara keduanya kita nggak melihat dialog yang bebas ya, apalagi jabatan resmi. Nah, itu. Ada dialog ataupun ada pertemuan antara kedua kepala negara pasca dipertemukan oleh Indonesia katakanlah di peringatan konferensi Asia Afrika. Sebetulnya nantinya akan seperti apa kalau Anda melihat? Kalau saya melihat itu bukan bagaimana mencairkan hubungan antara 2 negara ini, tapi bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan pengaruh atau keseimbangan 2 negara ini. Karena 2 negara ini walau bagaimanapun bersaing kan. Bersaing baik secara politik maupun secara ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dan Bapak Presiden Jokowi harus menjaga keseimbangan dua-duanya, jangan sampai salah satunya lepas. Karena keduanya penting. Dua-duanya untuk sangat Indonesia. Dua-duanya penting. Ekonominya. Walau bagaimanapun adalah Jepang itu sudah lebih maju ya. Dan dia itu punya namanya kerjasama aliansi dengan Amerika Serikat kan. Sehingga Jepang itu semacam wakil Amerika di Asia. Sementara Cina itu Tiongkok dalam sebutan barunya ya. Tiongkok ini bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang menyaingi Amerika ya. Sehingga ini harus diperhitungkan. Pada sisi lain, Tiongkok ini memberikan corak baru dalam pola hubungan antar negara termasuk tata dunia yang itu berbeda dengan corak yang dikembangkan oleh negara-negara barat.
Dan ini memang kita kalau baca sejarah peradaban masa lampau, memang selalu berbeda antara polanya Barat dengan polanya Tiongkok ya. Tiongkok itu kita lihat bagaimana ketika kekaisaran mereka besar, itu tidak menjajah, tapi membangun kemitraan. Sementara Barat itu selalu menjajah. Sejarahnya antar mereka. Pada sisi lain juga ini memang yang Tiongkok itu sangat berkepentingan menjaga dirinya juga. Bayangkan dengan penduduk 1,5 miliar, itu jika negara-negara lain tidak makmur, jika suatu saat terjadi krisis pangan, maka yang akan paling menderita adalah Tiongkok. Siapa yang sanggup menjaga pasokan pangan untuk 1,5 miliar? Makanya mitra-mitra dagang dari Tiongkok paling juga sangat dikhawatirkan penting ya. oleh Barat Amerika. Ya, oke. Kalau Jepang kan dia tidak memperkuat persenjataannya, militernya. Sementara Tiongkok kan luar biasa. Jadi militer dan ekonomi berkaitan. Begitu dia kekuatan ekonomi bagus, dia militer bagus. Sekarang salah satu kekuatan militer di dunia yang ditakuti. Ada satu pesan yang kemudian sangat penting terkait dengan kemerdekaan Palestina. Ada yang bilang bahwa bahasan tersebut dibahas di acara internasional, gitu, event internasional. Ketika sering dilakukan, sering didengungkan, ini akan memberikan satu efek walaupun memang long way to go, gitu ya. Kita akan bicara efektivitasnya usai jeda, Bapak-bapak. Kami akan segera kembali.